Mungkin saat baca judul video ini ada yang ngomong gak masuk akal, kayal, kok bisa, gak mungkin, ngawur, lambimu. Atau mungkin juga ada yang mengatakan dalam hati, masa iya sih, jangan-jangan, siapa tahu, iya juga ya, mungkinkah? Mungkin banyak sekali ekspresi dari teman-teman ketika baca judul ini, sukses gak logis, gak masuk akal, salah, ngawur judulnya ini. Biar nggak lama-lama, yuk kita bahas video ini langsung aja, cerut. Halo Sobat Turi, jumpa lagi di channel paling santai sedunia dengan saya Toto PD. Dan terima kasih buat kamu yang masih setia nonton video ini karena kamu tetap subscribe dengan saya. Dan yang baru datang, saya ucapkan terima kasih. Mungkin kamu barusan bongkar-bongkar YouTube, taunya nemu video ini, terus kamu mampir ke sini. Supaya kamu kerasan dan kamu tersesat di jalan yang benar, silahkan subscribe. Ya, nanti akan banyak informasi dari saya. Iya juga ya, mungkin banyak sekali respon dari teman-teman ketika saya membuat judul sukses itu tidak logis. Nah, tapi tunggu dulu, kita bahas dulu satu-satu. Kalem, tenang aja ya. Nggak usah panik, kendorin dikit lambimu. Ketika saya mengatakan bahwa sukses itu tidak logis, kita harus melihat dulu tentang arti kata sukses. Sukses adalah sebuah pencapaian atau keberhasilan ketika kita sudah menjalani prosesnya. Proses yang saya maksud di sini ada dua. Yang pertama adalah sesuatu yang memang itu berasal dari diri kita secara internal, dan yang kedua itu melibatkan sesuatu yang sifatnya eksternal atau dari luar diri kita. Nah, dalam kaitan ini yang saya katakan sukses itu tidak logis adalah ketika sebuah pencapaian keberhasilan itu adalah yang melibatkan sesuatu di luar dari diri kita. Sebagai contoh, kekayaan, kemakmuran, kejayaan, punya uang banyak, ATM-nya banyak, tulisan saldonya itu panjang gini, punya rumah, bisnis banyak, amin, tak doakan kamu semua dapat seperti itu. Itu yang saya bilang bahwa sukses melibatkan sesuatu yang eksternal. Namun bisa jadi bahwa sukses yang memang itu adalah internal kita atau berasal dari internal kita. Misalkan Anda berhasil turun berat badan, suka olahraga, sekarang bisa bangun pagi dan lebih rajin dalam melakukan sesuatu. Itu adalah kesuksesan yang sepenuhnya berasal dari internal kita. Kajian kali ini yang saya maksud adalah tentang sukses yang setidaknya melibatkan sesuatu yang sifatnya eksternal. Nah, kenapa saya katakan sesuatu yang melibatkan eksternal itu nggak logis? Sesuatu yang sifatnya melibatkan hal yang berasal dari luar tentunya tidak logis. Kenapa? Karena Anda setiap hari akan bertemu dengan kejutan-kejutan, menemukan pola-pola, menemukan jalan, supaya Anda akan diketemukan dengan sesuatu menjadi sebuah pola, entah ketemu teman, ketemu rekan bisnis atau siapapun, sehingga Anda berhasil mencapai sebuah kesuksesan. Ada orang yang mungkin lagi diam-diam ditawari tentang bisnis kemudian menghasilkan sesuatu, atau mungkin siapa tahu, saya doakan kamu lagi diam-diam didatangi orang dikasih warisan banyak. Nah, siapa tahu, namanya juga rezeki, ya kan? Tapi ada juga orang yang ketika melakukan sesuatu kemudian dia berpikir secara logis dan dia meyakini bahwa kalau melakukan sesuatu harus sesuai dengan urutan, tapi tetap aja nggak berhasil. Berarti kan kita nggak mungkin bisa mengandalkan logika. Logika yang saya maksud di sini adalah bagaimana ketika kita menggunakan akal. Hidup ini nggak cukup dengan akal. Saya pernah membuat satu video yang membahas tentang hal ini, bahwa manusia ketika merespon kehidupannya nggak cukup hanya dengan akal. Manusia harus melibatkan setidaknya akal, insting, intuisi. Ada lagi yang disebut sebagai nurani. Ketika berbicara tentang nurani, itu artinya adalah bahwa ketika kita berpikir namun dengan pertimbangan-pertimbangan kaidah-kaidah, nilai-nilai atau etika setempat atau apa yang kita anut. Nah, tapi berbicara tentang sukses yang sifatnya tidak logis, yang saya maksud adalah kita nggak mungkin melibatkan dua hal ini, yaitu akal dan insting. Nggak cukup. Kita harus melibatkan intuisi, karena intuisi adalah gerbang ketika kita mampu berinteraksi dengan semesta. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita ingin melakukan itu, ya sudah, letakkan. Dan saya biasanya mengatakan bahwa jika kamu ingin melakukan sesuatu, tolong pilih mana yang bisa kita lakukan, mana yang enggak. Yang bisa kita lakukan, yang enggak, letakkan, pasrahkan. Disitulah prinsip dari apa yang kita sebut sebagai patuh. Kita nurut, kita manut kepada aturan semesta. Karena kalau kita tetap memaksakan diri, belum tentu semuanya akan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Disinilah apa yang saya sebut sebagai konsep hukum magnet rezeki. Ketika Anda ingin menjadi magnet rezeki dalam kehidupan Anda harus menggunakan intuisi.
Dan itu nggak cukup hanya dilakukan dalam 1, 2, 3, 4, 5, nggak mungkin. Itu harus dilatih. Semakin sering Anda akan memiliki kepekaan intuisi Anda untuk nantinya pasrah diarahkan kemana. Mungkin Anda akan menemukan kegagalan lebih dulu, mungkin Anda akan menemukan tantangan, mungkin Anda seolah-olah tidak menemukan sesuatu, padahal itu adalah pola yang nantinya akan jadi sesuatu. Jadi kaitannya dengan hukum magnet rezeki adalah kita harus menggunakan intuisi, karena dari intuisi itulah sebetulnya kita akan diarahkan. Dan ketika kita diarahkan kepada satu pola tertentu, kita sudah tidak melibatkan akal. Oleh karena itu saya katakan sukses itu tidak logis. Yang percaya syukur, yang nggak percaya saya minta kamu percaya. Oke, sekian dulu video ini. Silahkan tulis di komen. Siapa tahu kamu ingin curhat atau mungkin ingin testimoni bahwa kamu pernah melakukan sesuatu dan berhasil dan mendapatkan apa yang disebut sebagai keberuntungan dan menjadi magnet rezeki. Amin. Semoga kamu mendapatkan itu. Jangan lupa tekan like dan silakan bagikan video ini kepada orang lain yang memerlukan supaya nantinya kembali kepada diri kita sesuatu yang berlipat dan menjadi berkah. Dan jangan lupa subscribe. Supaya kamu tetap dapat info dari saya tentang video-video terbaru, dan mungkin nanti kita akan ketemu di segmen ngopi sore, dimana disitu kita akan berinteraksi, ngobrol-ngobrol santai-santai. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Berkah melimpah menyertai kamu semua dan salam hore.